Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membahas tentang progres dari timnas senior kita, tentu kita akan membuat semangat dan membuat kita mempunyai optimisme yang sangat baik terhadap timnas kita. Karena setidaknya di samping ada berita buruk, yakni gegar otaknya Justin Hagner, tentu ini menjadi keprihatinan yang luar biasa dan sangat perlu kita apresiasi dan kita doakan bersama semoga Justin segera bisa sehat, pulih dari penyakitnya, dari penderitaannya, dari musibahnya, sehingga dia bisa bergabung kembali dengan timnas, karena setidaknya kalau gegar otak ringan itu memerlukan waktu antara 1 sampai 2 bulan untuk recovery, pemulihan. Dan ini tentu saja semoga Justin tidak mengalami trauma yang berlebihan, karena memang dalam sepak bola ini banyak hal yang bisa saja terjadi. Ada bahkan penjaga gawang Argentina itu sampai patah kaki. Ini tentu saja membuat miris ya, dalam sepak bola ternyata ada hal-hal yang di luar perkiraan kita, yang tentu saja harusnya bermain bola, tapi tentu saja ada kontak fisik yang tentu saja tidak bisa dihindari dan membuat cedera pemain. Tentu saja ini menjadi keprihatinan kita bahwa pemain kita, Justin Hagner ini, adalah pemain yang mempunyai talenta yang baik. Dia ikut di Wolves usia 21, tapi ternyata harusnya direkomendasikan ke Piala AFF kemarin, tapi ternyata ya dengan segala fenomena dan keputusan, ada memang yang beberapa media menyampaikan bahwa Indonesia memang tidak diharapkan untuk masuk semifinal, karena Indonesia hanya memasukkan atau melibatkan U22 untuk partisipasi di AFF. Tapi yang sedemikian itu tentu ya harus kita lupakan, karena memang sudah berlalu, dan tentu saja kita harus mencari, membuat sebuah estimasi-estimasi yang berbeda dan optimisme-optimisme yang berbeda, karena di samping ada U20 yang akan nanti tampil di bulan Februari, tapi tentu juga ada timnas senior yang tentu saja akan berlaga untuk menghadapi Australia. Yang menarik di bulan Australia, maksud saya di pertandingan melawan Australia ini, ada setidaknya 4 pemain yang akan debut ya bersama timnas kita. Di antaranya adalah Kevin Dick. Ya, Kevin Dick ini tentu saja sudah bersiap untuk memang berupaya dan diharapkan untuk bisa masuk di dalam timnas. Belum nanti ada Ole Romeni, striker yang tentu saja sudah dipersiapkan untuk bisa menghadapi Australia. Kebetulan ada Dion Mark. Dion Mark ini tentu saja posisinya akan menggantikan Muhammad Ferrari, karena Muhammad Ferrari ini tentu performnya tidak kunjung membaik, alias biasa-biasa saja, sehingga tentu bahkan Muhammad Ferrari ini kemarin sempat mendapatkan kartu merah ketika Piala AFF, dan itu tentu saja juga mungkin karena hal-hal yang kita tentu tidak bisa memprediksi secara real ya, apakah ini memang kejadiannya betul atau bagaimana, karena memang pengadil di pertandingan adalah wasit. Dion Mark, John Given ini, Given adalah sesungguhnya akan diproyeksikan untuk U20. Kim Given dan Dion Mark ini sesungguhnya direkomendasikan oleh pelatih U20 Indra Syafri, tetapi karena proses naturalisasinya belum selesai sampai dengan bulan Januari atau bulan Februari, sehingga tentu saja ini membuat dia gagal untuk debut di U20. Tetapi setidaknya kita tidak perlu meragukan bahwa pemain-pemain Eropa, atau maksud saya pemain keturunan yang sudah di Eropa debutnya lama sekali di sana, tentu tidak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan timnas senior kita. Apalagi ke depan tentu saja kita banyak pasokan-pasokan pemain yang bagus, sehingga tentu saja harapan untuk mencuri 1 poin di kandang Australia itu harapannya
sangat dimungkinkan. Dan ketika di persentase mungkin bisa kita beri sekitar 40-45%. Meskipun berat, tetapi apapun itu, tentu Indonesia ketika tampil melawan Australia di GBK, tentu akan berbeda sekali ketika melawan di New Zealand atau di Australia sana. Tetapi setidaknya memang ada beberapa real sesuatu yang baru yang bisa kita sampaikan, bahwa memang mungkin akhir-akhir ini Sinteyong banyak dihujat oleh netizen, pengamat bola dan yang lain, bahwa memang dia mengalami prestisius yang negatif terhadap perkembangan sepak bola kita. Tetapi tentu saja, tentu kita kalau menilai dari aspek negatifnya tentu tidak adil, kita juga harus mengkondisikan sesuatu yang positif. Karena setidaknya target-target yang dibebankan oleh PSSI itu bisa dicapai oleh Sinteyong. Dan ini sangat memerlukan evaluasi yang jelas, karena setidaknya kalau kita hanya mengkritik Sinteyong out misalnya, belum tentu pengganti-pengganti ke depan itu lebih bagus daripada Sinteyong, karena Sinteyong diakui atau tidak, dia sudah 5 tahun ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Setidaknya Desember ini, kemudian ke depan, dan kontraknya akan habis di tahun 2027. Bersamaan dengan kontraknya ketum atau masa jabatan Ketua PSSI, Bapak Erick Thohir. Proses ini juga menunjukkan bahwa memang profesionalisme dalam olahraga perlu dilakukan, dan secara kondisi bahwa memang kita harus menunjuk pada orang-orang yang tepat. Karena kalau tim kita, timnas kita dididik oleh pemain-pemain yang bagus, pelatih-pelatih yang mengerti akan bagaimana integritas dan kapasitas serta kualitas dari pemain-pemain kita, tentu akan menjadi lebih baik. Bisa dibayangkan Indonesia yang sebelum dipegang Sinteyong itu peringkatnya 178. Kemudian sekarang taruhlah sekarang ini peringkat ke 130 dunia. Karena kemarin kita kalah melawan Filipina, artinya peringkat kita turun 3 peringkat dari peringkat 127, terus kita turun ke 130. Ini juga membuktikan bahwa memang pasang surut dalam sepak bola itu sangat memerlukan perhatian. Tapi setidaknya kita harus mengerti bahwa sepak bola ini menjadi sarana pemersatu bangsa. Apapun agamanya, suku, ras, golongannya seperti apa. Tetapi ketika sudah membaur dalam sepak bola, maka mereka hanya satu, membawa panji merah putih. Mereka berkorban untuk merah putih. Nasionalisme, tidak ada pembedaan antara orang-orang yang penduduk Indonesia asli ataupun yang diaspora. Tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama, bahwa membangun semangat dalam olahraga sama kaitannya dengan membangun semangat dalam beragama. Beragama kita juga harus bersemangat, tapi tidak boleh terlalu bersemangat. Karena apa-apa itu harus dikondisikan dengan bagaimana mengukur sesuatu itu yang di pertengahan saja. Kita tidak boleh terlalu menghardik, misalnya sampai kemarin ada pemberitaan Gus Justin atau Justinus Laksana yang kemarin keluarganya sempat kena ancaman dari hacker, yang tentu saja ini tentu ya mereka disarankan untuk berhenti mengkritik Sinteyong, dan ini tentu juga berlaku sebelumnya juga kepada Tony Welly. Tony Welly juga mendapat kritikan yang sama, tapi tentu berbeda ya kaitannya. Tentu saya tidak akan membedakan hal ini. Tapi yang paling penting untuk timnas, mari kita upayakan mendukung timnas dengan baik. Kalau mengkritik ya mengkritik yang baik. Yang jelas memang harusnya pengamat sepak bola itu juga memberikan edukasi kepada kita, pada masyarakat, tentang bagaimana mengkritisi sesuatu yang baik dengan baik. Tentu diimbangi dengan solusi, tidak harus menghujat. Karena kalau kita memahami bersama bahwa pekerjaan Sinteyong di timnas kita, terutama kemarin di AFF, ini ada, masa kok sudah timnas kok, sudah jelas masuk timnas itu kok masih dilatih passing, bagaimana mengumpan, bagaimana dribbling.
Tentu ini latihan dasar-dasar yang tentu saja harusnya untuk sekelas Liga Indonesia atau sekelas tim nasional kita itu sudah tidak harus dilatih lagi. Tapi tentu saja kemarin Sintayong masih melatih hal yang seperti ini, tentu untuk bisa menjadi perhatian kita sama-sama. Pelatih sebagus apapun ketika tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membaca atau kemampuan untuk mengetahui bagaimana anak didiknya, bagaimana orang-orang yang dilatihnya, maka itu akan menjadi lebih baik. Kita tentu saja, kami itu bukan pemuja Sintayong. Tidak, karena dia bukan orang Indonesia. Tetapi setidaknya kita menghargai bagaimana pengorbanan Sintayong. Bagaimana pengorbanan dari Yo Jae-hoon, pelatih kiper kita. Tapi setidaknya kita harus juga memahami bahwa memang ada hal-hal yang penting yang perlu diketahui. Bahwa dalam sepak bola ini ada sportivitas, ada semangat, dan ada chemistry. Ini perlu dilakukan dan semoga dari hasil-hasil yang ada tentu kita harus berterima kasih juga kepada PSSI yang tentu saja PSSI ini telah berjuang keras untuk mendatangkan pemain diaspora grade A yang tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama. Karena naturalisasi sebelum adanya Sintayong ini tentu saja sudah terjadi pada saat lalu, baik yang keturunan Indonesia asli maupun yang benar-benar pemain asing atau benar-benar pemain yang dinaturalisasi. Termasuk diantaranya Van Broekring, kemudian Christian Gonzalez, kemudian masih banyak lagi yang tentu saja ini waktu dulu dari 40 pemain ini sama sekali tidak ada prestasi. Bahkan round 2 Piala Dunia pun belum bisa didapatkan. Nah ini sekarang sudah dilatih oleh Sintayong, kita bisa sudah sampai round 3. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Sehingga dalam hal ini mari kita dukung timnas dan tetap semangat. Kita mengakhiri tahun 2024 dengan optimisme, dengan cara-cara yang baik, dan tentu saja semoga sepak bola kita akan semakin baik dari waktu ke waktu dengan berada di tangan pelatih yang tepat, di kepengurusan PSSI yang tepat. Semoga kita mendapatkan hasil yang maksimal dan optimis masuk Piala Dunia tahun 2026 di Amerika. Yang terakhir, seperti biasa, terima kasih juga saya sampaikan kepada netizen, sahabat-sahabat netizen semua yang telah subscribe, like, komen, dan share terhadap channel ini. Semoga ulasan-ulasan saya yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Setidaknya bisa memberikan hiburan tersendiri lah terhadap kehidupan kita. Dan kita tidak tegang dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi setidaknya nasionalisme perlu kita tunjukkan dari beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Dan ini juga menjadi peran serta kita aktif dalam media untuk bisa turut dalam menyebarkan informasi yang baik terhadap perkembangan-perkembangan dari timnas kita. Dan bukan tidak menutup kemungkinan nanti saya juga akan mengulas tentang Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Liverpool, kemudian Manchester City, Liga Champions, Liga Inggris, dan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih atas partisipasi dari semuanya, atas segala hal yang mendukung acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.